Mereka mengatakan innahum ghairu ma'sumin fala yanbaghi taqliduhum. Ulama ini tidak maksum, maka jangan taklid buta terhadap ulama. Ini sebenarnya yang dianggap bid'ah oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang dianggap sebagai ahli bid'ah ini. Jadi sebenarnya mereka itu adalah menuduh orang-orang yang salafi, sebenarnya salafi dituduh sebagai ahli bid'ah, padahal mereka sebenarnya adalah ahli bid'ah yang mengklaim dirinya sebagai salafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alal in'am wa syukru lahu alal ilham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil a'lam, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh warga Nahdien, para subscriber dan penonton semuanya dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Orang-orang Wahabi menuduh orang-orang NU, orang-orang Aswaja sebagai ahli bid'ah, Syiah, dan lain-lain. Bahkan menuduh NU di awal-awal pada era Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari selaku pendiri Nahdlatul Ulama, selaku Rais Am pertama Nahdlatul Ulama, katanya di era tersebut masih murni-murninya NU membid'ahkan tahlilan dan menganggap pahala atau transfer pahala terhadap orang yang meninggal dunia itu tidak sampai. Baik teman-teman, kali ini saya akan membuktikan dengan kitab beliau sendiri. Kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Orang-orang Aswaja, orang-orang NU yang salafi sebenarnya menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari ternyata dituduh sebagai ahli bid'ah oleh orang-orang Wahabi. Dan sebaliknya, orang-orang Wahabi ini sebenarnya menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah pelaku bid'ah yang mengklaim dirinya sebagai salafi. Baik, mari kita buktikan. Di sini pada halaman yang saya ini ya, halaman 10. Faslun fi bayani tamassuki ahli Jawa bimadhhabi ahli sunnah wal jamaah. Fasal ini menjelaskan tentang penjelasan orang-orang Jawa kala itu berpegang teguh terhadap madhab ahli sunnah wal jamaah. Wa bayani ibtida'i zuhuril bid'ah, dan akan menjelaskan awal mula permulaan maraknya bid'ah wantisyariha fi ardi Jawa dan menyebarnya paham bid'ah di tanah Jawa ini. Wa bayani anwa'il mubtadi'in al-mawjudina fi hadzal zaman, dan juga akan menjelaskan beberapa ahli bid'ah yang ada pada zaman itu, zaman Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Qad kanu muslimul aqtaril jawiyah fil azmani as-salifa al-khaliyah muttafiqil ara wal madhab. Orang-orang Islam di tanah Jawa pada zaman-zaman dahulu itu sebenarnya adalah muttafiqil ara wal madhab, sama pendapat dan madhabnya. Muttahidil ma'khadhal bal masyrab, dan madhabnya, masyrabnya, ma'khadnya, rujukannya adalah sama. Fakulluhum fil fiqhi alal madhabin nafis madhabil Imam Muhammad bin Idris. Dalam fikih mereka itu mengikuti madhab Imam Syafi'i atau Muhammad bin Idris. Wa fi usuluddin ala madhabil Imam Abil Hasan al-Asy'ari. Dalam usuluddin, dalam tauhid, mereka mengikuti pahamnya atau madhabnya Abil Hasan al-Asy'ari. Wa fit tasawuf ala madhabil Imam al-Ghazali wal Imam Abi Hasan al-Syadili radhiyallahu anhum ajma'in. Dalam masalah tasawuf, mereka itu mengikuti madhabnya Imam Ghazali dan Abi Hasan al-Syadili radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, di sini beliau menjelaskan, thumma innahu hadasa fi ami alfin wa salasimi'atin wa salasina ahzabun mutanawwi'ah. Ternyata pada tahun 1330 ini terjadi bid'ah, terjadi kelompok-kelompok yang bermacam-macam.
wa ara'un mutadafi'ah, dan pendapat yang saling tolak menolak, wa aqwalun mutadharibah, dan beberapa pendapat yang saling bermacam-macam, wa rijalun mutajadibah, dan tokoh-tokoh yang saling tarik menarik atau berseberangan. Yang pertama, faminhum salafiyun. Yang pertama adalah kelompok salafi. Siapa salafi ini? Apakah salafi yang mengaku salafi sekarang? Ternyata tidak. Menurut beliau, salafi di sini adalah qaimuna ala ma alaihi aslafuhum minat tamadhubi bil madhhabil muayyan, yaitu orang-orang yang berdiri lurus tegak mengikuti salaf-salaf mereka dari bermadhab dengan madhab yang ditentukan. Wattamassuki bil kitabil mu'tabarah al-mutadawilah, yaitu mereka juga berpegang teguh terhadap kitab-kitab mu'tabaroh, bukan langsung Al-Quran dan Sunnah tanpa mengikuti pendapat ulama. Wa mahabbati ahlil bait, dan mencintai ahlil bait, keluarga Nabi. Wal auliyai, dan mencintai para wali. Wassolihina, dan para orang-orang soleh. Wattabarruki bihim ahya'an wa amwata. Salafi yang dimaksud oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang mengikuti para salaf mereka adalah mereka orang-orang yang bertabarruk dengan orang-orang saleh, para wali, baik mereka itu sudah meninggal dunia ataupun masih hidup. Wa ziyaratil kubur, dan mereka ziarah kubur. Wa talqinil mayyiti, mereka mentalkini mayit ketika dikubur, ditalkini mayit. Ini salafi, kata Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Was sadaqati anhu, dan mensodakoi mayit, bukan malah membid'ahkan orang yang meninggal dunia ketika bersedekah di hari 1, 2, 3 itu. Kemudian wa'tiqadis syafaati, dan meyakini syafaat Rasulullah dengan meminta, ya Rasulullah isfa' lana, bukan dibid'ahkan atau malah disyirikkan. Wa naf'id du'ai, dan manfaatnya doa, bergunanya doa terhadap orang yang meninggal dunia. Wa tawassuli wa ghairi dzalika, tawassul dan lain-lain sebagainya. Ini adalah salafi yang dimaksud oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Yang kedua, wa minhum firqatun yattabi'una ra'ya Muhammad Abdu. Yang kedua adalah kelompok yang mengikuti pendapatnya Muhammad Abdu, wa Rasyid Ridha, dan Rasyid Ridha. Wa ya'khuduna min bid'ati Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, dan mereka itu mengikuti bid'ah yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Muhammad bin Abdul Wahhab dari Najd. Wa Ahmad bin Taimiyah wa tilmidhihi Ibnu Qayyim, dan mengikuti bid'ahnya Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim. Wa Ibnu Abdul Hadi, dan juga Ibnu Abdul Hadi. Faharramu ma ajma'al muslimuna ala nadbi. Mereka yang mengaku-ngaku salafi sekarang itu, yang mengikuti pendapatnya Muhammad bin Abdul Wahhab, mengharamkan sesuatu yang orang-orang Islam sudah ijma' tentang kesunahannya. Wahwa, apa saja orang Islam yang telah ijma' tentang kesunahannya yang diharamkan oleh kelompok pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab atau yang kita kenal dengan Wahabi ini adalah wa huwa as-safaru li ziyarati qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dibid'ahkan oleh mereka. Ini diharamkan oleh mereka, oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan Ibnu Taimiyah. Wa khalafuhum fima dzukira wa ghairi. Mereka itu menyalahi pendapat-pendapat yang diijma' oleh orang-orang Islam kala itu. Qala Ibnu Taimiyah berkata dalam fatwanya, wa idza safaro, apabila ada orang yang bepergian, li'tiqadihi, dia berkeyakinan, annaha ay ziyarata qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'atun, bahwa berziarah ke makam Rasulullah itu merupakan suatu ketaatan, barang siapa yang meyakini seperti itu, kana dzalika muharraman bijma'il muslimin, maka itu diharamkan biijma'il muslimin, kata Ibnu Taimiyah. Fasara at-tahrimu minal umuri al-maktu'i biha, maka keharamannya ini menjadi maktu' biha,
Artinya sesuatu yang sudah jelas, sesuatu yang sudah dipastikan. Nah, ini sebenarnya yang dianggap bid'ah oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, yang dianggap sebagai ahli bid'ah ini. Jadi sebenarnya mereka itu adalah menuduh orang-orang yang salafi, sebenarnya salafi dituduh sebagai ahli bid'ah, padahal mereka sebenarnya adalah ahli bid'ah yang mengklaim dirinya sebagai salafi.